Bribda Alfian Maulana Sinaga, tersangka kasus pembunuhan Putri Apriani, resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Ia tampil mengenakan baju tahanan berwarna biru dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Indramayu pada Selasa 26 Agustus 2025. Saat berjalan digiring oleh aparat, Alfian tampak tertunduk malu, lalu tak lama menegakkan kepalanya usai diteriaki wartawan untuk menunjukkan wajahnya. Diketahui sebelumnya, penangkapan Alfian ini terjadi setelah ia melakukan aksi pembunuhan terhadap pacarnya sendiri, yaitu Putri Apriani di Indramayu pada Sabtu 9 Agustus. Namun kini diketahui bahwa Alfian sudah resmi dipecat secara tidak hormat dari instansi Polri sejak 14 Agustus 2025. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Cirebon, yaitu rekan Handika Rahman. Halo rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terakhir saat pembacaan press release penangkapan dan pengungkapan kasus pembunuhan Putri Apriani ini rekan? Baik, terima kasih rekan Arif bahwa benar ya pada hari ini Selasa 26 Agustus 2025 Polres Indramayu menggelar konferensi pers soal penangkapan Alfian Maulana Sinaga berusia 23 tahun yang merupakan oknum anggota kepolisian di Polres Indramayu, di mana Alfian Sinaga ini merupakan tersangka pembunuhan dari Putri Apriani berusia 24 tahun yang sebelumnya kasus ini menggegerkan warga di Kabupaten Indramayu, di mana kala itu Putri Apriani ini ditemukan dalam kondisi tewas di dalam kamar kosnya. Ironisnya, Putri Apriani ini tewas dalam keadaan gosong ya, karena terbakar. Eh, Belakangan diketahui dari hasil penyelidikan dan juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Indramayu, Putri Apriani ini menjadi korban pembunuhan. Dari serangkaian eh, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut sehingga dapat ditarik benang merah ya, di mana pelaku dari pembunuhan Putri Apriani ini adalah pacarnya sendiri, yakni Alfian Maulana Sinaga. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Alfian juga sempat kabur ya. Dia kabur lewat jalur darat dengan mengendarai angkutan umum seperti Elf, bus, dan kendaraan umum lainnya ke arah Cirebon, kemudian menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian menyeberang ke Pulau Bali, Pulau Lombok, dan hingga akhirnya Alfian ini diketahui berada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Polisi yang mengetahui keberadaan Alfian ini langsung melakukan pengejaran ke sana, di mana pada Sabtu 23 Agustus 2025 kemarin, Alfian berhasil ditangkap oleh tim gabungan ya dari Satreskrim Polres Indramayu, Polda Jabar, dan juga dibantu oleh Polres Dompu. Dan pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025 dini hari tadi, Alfian sudah tiba di Indramayu. Pagi harinya, Polres Indramayu langsung menggelar konferensi pers soal penangkapan dari Alfian Maulana Sinaga ini. Baik rekan, bisa dijelaskan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini? Untuk barang bukti sendiri ada banyak kok yang diamankan atau yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Di antaranya barang-barang yang ada di lokasi kejadian seperti spring bed atau kasur yang tempat korban dibaringkan lalu dibakar. Kemudian ada juga sebuah selimut, ada bantal, kemudian pakaian yang dikenakan oleh korban, ada juga barang bukti lainnya berupa jam tangan, gelang, kemudian ada 3 unit ponsel, ada juga tas laptop ya, hingga rekaman CCTV dan motor Vario dan motor Scoopy yang merupakan sepeda motor milik korban dan pelaku ini. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa tabungan yang atas nama tersangka dan juga atas nama korban. Selain itu ada juga sebuah dompet yang dimana di dalamnya itu terdapat pas foto korban dan juga tersangka. Sehingga dalam hal ini pihak kepolisian Satreskrim Polres Indramayu bekerja sama dengan Polda Jabar dan juga bantuan dari Puslapor Mabes Polri
melakukan identifikasi dari temuan barang-barang bukti tersebut hingga akhirnya tersangka pembunuhan Putri Apriani ini mengarah kepada Alfian Maulana Sinaga. Setelah ketemu titik temu tersangka ini, pihak kepolisian melalui barang bukti yang sudah dikumpulkan tadi mengeluarkan surat DPO ya untuk Alfian, termasuk juga dalam hal ini pihak kepolisian melakukan tindakan tegas berupa pemecatan secara tidak hormat terhadap Alfian Sinaga Maulana. Rekan, dari hasil konferensi pers yang digelar oleh Polres Indramayu, apa sanksi yang diterima oleh pelaku ini, rekan? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Alfian Maulana Sinaga ini sudah dipecat dari instansi kepolisian berdasarkan sidang etik Polri nomor 42 tahun 2025. Sidang tersebut digelar pada 14 Agustus 2005 kemarin. Selain itu, dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Indramayu, atas perbuatannya Alfian ini juga disangkakan pasal 3 pasal 338 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP ya, dengan ancaman hukuman paling maksimal 15 tahun penjara. Baik, terima kasih rekan Handika atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pada tanggal 9 Agustus 2025, pelaku melarikan diri dengan rute Indramayu, Cirebon, Pekalongan, menyeberang menuju Bali, kemudian menyeberang lagi menuju Lombok, Sumbawa, dan terakhir yang bersangkutan berada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pelaku melarikan diri menggunakan alat transportasi kendaraan umum, elf, bis, dan angkutan umum. Polri kemudian melakukan pengejaran dengan membentuk tim khusus Polda Jawa Barat, Polres Indramayu, dan dibantu oleh Polres Dompu, Polda Nusa Tenggara Barat, dan dapat berhasil dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, tepatnya di Kecamatan Hubu. Yang bersangkutan berada di sebuah gubuk di pinggir jalan, jadi mencoba kembali melarikan diri menunggu kendaraan umum. Penangkapan langsung dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Indramayu. Adapun barang bukti yang kami peroleh, yang pertama adalah satu buah kasus pribadi dalam kondisi terbakar, satu buah selimut, satu bantal, satu setel pakaian dalam keadaan terbakar, kemudian satu jam tangan merek Alexander Christie milik korban, satu buah gelang rantai warna silver, rekaman CCTV di TKP, 3 buah handphone, 1 buah tas laptop warna hitam yang terbakar, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy, 1 buah buku tabungan atas nama tersangka, 1 buah buku tabungan dengan bank yang lain juga atas nama tersangka. Kemudian 1 buah dompet warna merah malu yang terdapat pas foto korban dan pas foto tersangka. 1 buah KTP atas nama PA, kemudian 1 buah ATM, dan 1 buah kartu tabungan atas nama korban. Pada tanggal 9 Agustus 2025, pelaku melarikan diri dengan rute Indramayu, Cirebon, Pekalongan, menyeberang menuju Bali, kemudian menyeberang lagi menuju Lombok, Sumbawa, dan terakhir yang bersangkutan berada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Pelaku melarikan diri menggunakan alat transportasi kendaraan umum, elf, bis, dan angkutan umum. Polri kemudian melakukan pengejaran dengan membentuk tim khusus Polda Jawa Barat, Polres Indramayu, dan dibantu oleh Polres Dompu, Polda Nusa Tenggara Barat. Bribda Alfian Maulana Sinaga, anggota Polres Indramayu yang nekat membakar pacarnya, resmi diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH oleh instansi Polri. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fajar Gemilang dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu pada Selasa 26 Agustus 2025. Menurut Fajar, Alfian sudah diberhentikan sejak tanggal 14 Agustus kemarin. Hal itu sesuai dengan hasil sidang etik Polri nomor 42 tahun 2025. Fajar mengaku sangat prihatin atas pembunuhan tragis yang menimpa korban sekaligus pacar pelaku. Ia juga turut menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, terutama warga Kabupaten Indramayu. Lebih lanjut, Fajar berjanji akan menindak tegas mantan Satuan Polri itu sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Sebelumnya diketahui bahwa kasus yang melibatkan Alfian ini berawal dari penemuan mayat wanita dalam keadaan gosong terbakar di kamar kos Blok C Blok, Desa Singajaya, Indramayu, tepatnya pada Sabtu 9 Agustus. Usai melakukan pembunuhan, pelaku dilaporkan sempat melarikan diri hingga ke Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Namun pelariannya berhenti saat Satreskrim Polres Indramayu bersama dengan Polda Jabar dan juga Polres Dompu menangkapnya pada Sabtu 23 Agustus. Beberapa hari setelahnya, yaitu Selasa 26 Agustus, Alfian tiba di Indramayu untuk mengikuti konferensi pers penangkapannya di Mapolres Indramayu. Dalam konferensi pers, Alfian tampil mengenakan baju tahanan berwarna biru. Ia sempat berjalan dengan wajah tertunduk saat digiring oleh aparat menuju lokasi. Jangan nunduk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.